RP-nya itu tidak kita ketik, ya, tidak kita ketik, tetapi nanti memakai format cell. Kalau di sini, eh, bentar, kalian bisa menambahkan di sini nih, atau accounting, ya kan? Boleh salah satu ini. Kalau accounting modelnya dia seperti ini, jadi RP-nya itu apa namanya? Dia mepet di sebelah kiri, kiri kolom, di sebelah angkanya, di sebelah kanan, ya kan? Itu bedanya, ya. Bedanya hanya itu saja antara currency sama accounting. Tapi saya biasanya pakai yang lebih rapi, itu format accounting, ya. Karena lebih rapi aja, jadi mana ratusan, mana ribuan, mana jutaan itu kelihatan. Ya, maaf. Nah, di sini kalau kita kembalikan data penghasilan ayah itu ke angka aslinya, kita bisa memilih di numbernya di general. Nah, maka hasil angka aslinya seperti ini, biar kelihatan. Nah, hasil angka aslinya cuma 50000 seperti ini ya. Nah, kemudian RP-nya bisa kita buat dari sini. Buat dari accounting boleh. Nah, tinggal satuan rupiah atau yang lain kita tinggal pilih dari sini ya. Ada dolar, awalnya sih kalau belum disetting itu dolar, awalnya ya, dolar US seperti ini. Tapi nanti kalau mau mengubahnya tinggal pilih more accounting format, nanti dipilih yang rupiah Indonesianya, ya, seperti itu. Ini yang untuk penghasilan ayah. Kalau untuk IPK di sini berupa mode format angka ya. Kalau kita ngetikkan 3,76, tinggal 3,76 seperti itu. Titik sama komanya itu tergantung dari komputer kalian. Komputer kalian. Kalau komputer yang masih settingan English United States, kalian belum setting apa-apa, itu pemisah komanya itu pemisah desimalnya itu memakai titik, ya, memakai titik, itu, ya, memakai titik, ingat, titik. Tetapi kalau settingan komputer kalian sudah diformat menjadi bahasa Indonesia dalam regional Indonesia, itu pemisah desimalnya itu memakai koma. Sehingga jangan sampai kualik. Nah, ini karena Pak Sena itu sudah memakai settingan Indonesia. Tadi Pak Sena ngetiknya itu tiga titik, titiknya jadi koma 76 seperti ini. Tetapi di sini ada tanda hijau, tanda hijau seperti ini. Sehingga kalau saya ketikkan 3,76, dia akan konfirmasi apakah ini data berupa teks atau berupa number. Ya kan? Karena kalau kalian nanti di settingan komputernya itu Indonesia, kemudian kalian ketikkan desimalnya 3,76, maka dia dianggap teks. Karena titiknya itu tidak sebagai pemisah desimal. Ya, nah, tapi di sini gampang, nanti ada notifikasinya, sehingga karena kalau kita mau mengconvert to number, tinggal klik yang hijau-hijau tanda panah ini, tanda pentung ini, tinggal convert to number, maka dia akan terkonversi ke angka, angka ya. Itu yang perlu kalian perhatikan, hati-hati. Jadi tolong dilihat di komputer kalian atau settingannya itu pakai desimalnya itu pakai titik atau pakai koma, ya, seperti itu. Oke. Kemudian kondisi ekonomi ini, ya, ini kalau di sini hanya tuliskan 2, 1, 3. Nah, kita bisa memberikan format yang lain. Misalnya kondisi ekonomi itu ada berapa golongan. Misalnya golongan 1, golongan 2. Nah, kita tinggal klik kanan di sini. Klik kanan di sini. Nanti akan muncul kondisi ekonomi. Misalnya di sini nanti golongan 2, golongan 1, golongan 3, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan memberikan format. Klik kanan, format, sel, format sel. Nah, kemudian di sini kita pilih custom, kita pilih custom. Nah, kemudian golongannya kita pilih di sini nih. Kita letakkan di depan, kemudian tanda petik 2,
petik dua ya, kemudian kita ketikkan golongan maksudnya, spasi. Nah, nanti akan muncul golongan dua. Nah, seperti ini ya. Dia akan memberikan format atau memberikan baju ke sel tersebut ada tulisan golongan. Tetapi di situ dia tetap format angka. Lihat di sini di kolom rumusnya ini tetap dua ya. Yang diketikkan tetap dua saja, bukan golongan dua. Saya akan pilih golongan aja deh. Format sel, saya ketikkan golongan saja. Golongan, oke. Nah, seperti ini, golongan dua. Kemudian untuk diterapkan di bawahnya, saya tinggal format painter, kemudian saya sapu ke sini. Saya sapu ke bawah. Nah, saya sapu. Maka semuanya sudah ditambahkan satuan. Golongan dua, golongan satu, golongan tiga, golongan empat, dan selanjutnya. Oke, seperti itu. Nah, nah, kemudian sampai sini sudah dipahami? Bisa dipahami? Udin, Indah, Indah mana nih? Udin, udah sampai rumah? Ya wes, satu suruh mau. Oh ya, syukurlah. Ya, satu. Ya wes, oke. Ya wes, sebenarnya takon lo ya. Awas lah takon. Ya, ini sampai sini bisa dipahami nih ya, cara pengetikan data, penulisan data. Nanti kalau Pak Sino ngasih soal ujian itu biasanya sudah ada golongan dua, golongan satu gitu. Tapi nanti dalam pengentrian data, kalian nggak boleh langsung tulis saja golongan dua, golongan satu, nggak boleh ya. Nanti tetap aja dua, satu, tiga, empat, dua gitu. Nanti golongannya itu hanya format selnya. Oke, bisa dipahami? Oke, kemudian yang berikutnya di sini jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan sama. Jumlah tanggungan di situ ada 3, 1, 2, 2. Nah, maksud di situ jumlah tanggungannya adalah orang maksudnya. Ada 3 orang, 1 orang gitu ya. Nah, di sini kita berikan satuan juga. Ini saya seleksi ke sini, kemudian klik kanan, format cell, kemudian ke custom, kemudian ke general, kemudian saya tambahkan orang. Nah, maka sudah ada satuan orang. Seperti ini ya. Demikian juga yang di sini, yang di keaktifan organisasi, ini saya kasih satuan organisasi. Format sel, saya kasih satuan di belakangnya organisasi. Organisasi, oke. Ya. Kemudian prestasi lain sama, yang di prestasi lain saya seleksi semua datanya, klik kanan, format sel. Ini saya kasih eh, prestasi itu sertifikat karena dia ngitungnya per sertifikat. Jadi ada prestasi itu ada 2 sertifikat, 4 sertifikat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami. Yang lain, ya kurang lebih ya. Nanti kalau pasien besok kalau luring ngasih kertas gitu kan, ngasih lembaran gitu kan, kan sudah ada tulisannya golongan satu, golongan dua, atau kamar satu, kamar dua gitu. Kalian jangan langsung ngetik kamar satu, kamar dua gitu. Tapi cukup satu, dua, tiga gitu. Nanti kamarnya itu hanya format sel saja. Yang lain, ya aku sih kan tak latihan, ya aku sih toh. Ini dulu, ini dulu bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Nah, oke. Ini yang kemarin saya jelaskan. Terus, untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan, kemarin saya juga sudah menjelaskan terkait dengan yang namanya istilahnya itu define name. Define name. Ada yang tak masih ingat nggak? Define name. Define. Atau kalau yang di Excel yang lama itu namanya name range. Apa artinya? Nama
Bukan, bukan. Define name. Kemarin sudah tak jelasin. Ada ingat nggak? Indah ingat nggak Indah? Apa yang dimaksud define name atau name range? Nih tulisannya seperti ini. Define define name atau name range. Apa artinya? Indah. Eh? Pemberian nama pada sel kurang dikit. Kurang dikit. Apa? Ayo. Lintang tahu nggak Lintang? Apa? Ya kemarin Lupa ya, udah tak Pak. jelasin. Kemarin udah tak jelasin kemarin. Apa? Ayo. Apa? Apa? Rentang apa? Hah? Rentang sel. Ayo, rentang sel diapakan? Bukan. Oke. Lintang tahu nggak Lintang? Lupa, Lah, Pak. lupa. Latifah. Lu Latifah lu. Indah, indah nanti indah ki. Define name atau name arrange itu adalah memberikan nama nama untuk sebuah kolom data. Ingat nggak? Memberikan Iya, nama, Pak, iya. ya iya kan? Ingat toh, baru inget toh. Ya kan? Jadi memberikan nama untuk sebuah kolom data. Misalnya contoh di sini. Di sini kemarin kita sudah membuat banyak define name, memberikan nama untuk sebuah kolom. Cara melihatnya di sini kemarin formula, formula. Kemudian di sini ada name manager, name manager. Nah kita lihat ya di sini apa yang sudah kita. Nah ini nih. Di sini kita sudah memberikan kolom untuk IPK, kolom nama untuk jumlah tanggungan, malah double-double nih. Keaktifan organisasi, kondisi ekonomi, NIM, pekerjaan ayah, dan lain sebagainya. Itu. Masih ingat nggak, Levia? Ingat nggak? Jadi kita memberikan nama untuk sebuah kolom data. Ya. Contoh wes kita tak hapus ya. Ini tak hapus ya, tak hapus semua wes. Ben kita ulangi wes. Kita ulangi, tak hapus ya. Nah, tak hapus. Oke. Nah, sudah tak hapus. Sekarang nggak ada namanya. Ya. Nah, itu tujuannya nanti untuk mempermudahkan kita ya. Nah, contoh kalau misalnya tidak ada define name ya. Contoh misalnya kita mau menghitung banyaknya atau jumlah data mahasiswa yang ada di data. Misalnya banyaknya mahasiswa. Banyaknya mahasiswa ada berapa gitu kan? Nah, kalau menghitung banyaknya mahasiswa, kemarin memakai rumus apa? Sum. Oke, oke, sum dalam kurung B sini dari sini begini ini, sampai sini sampai sini sampai sini ya. Wes ngono tok. Tutup kurung betul. Wes yakin? Enter yakin. Nah, nol hasilnya. Nama opo? Endi to kowe iki? Oh, namanya kena. Endi nama kena endi? Ora kena lho gitu. Tapi aku yakin, aku ini salut karo keyakinanmu, yakin gitu. Tapi ora apa-apa, wis yakin nek dulu lah iya mangane kuwi. Bener, ora apa. Duh, malah. Kenapa hasilnya nol? Hmm? Endi? Lah iya, bener. Jawabannya itu sekarang bukan numerik kan. Jadi nol. Nah, berarti yang disum apanya kalau dia tidak nol? Hah? Hah? Yang disum apanya coba?
Ya, berarti sama dengan sum, yang di sum apanya? Tapi apakah benar pakai sum? Oh iya, jumlah. Padahal pertanyaannya banyaknya mahasiswa. Nah, kalau secara manual, kamu nggak usah ngitung dari data ini. Berapa banyaknya mahasiswa? 50 betul ya, 50. Sekarang ini, banyaknya mahasiswa berapa? Berapa? Tak ben podo. Berapa? Berapa banyaknya mahasiswa? Kan podo kan pertanyaan ini. Ada jawaban 50 kan? Kalau dihitung manual. Lah kalau enggak, pakai rumus apa? Sum. Sum, data mana yang dijumlahkan? Ayo lali yo. Kemarin piye? Latifah, Bintang. Kemarin pakai apa? Rumus apa? YouTube atau Zoom ya? Lah iya, Zoom. Oke. Zoom yang dijumlahkan apanya berarti? Eh? Ring di ring apa? Ring apa? Ring apa? NIM atau nama atau pekerjaan? Kosek tak aku nanti sebelum mendefine name itu loh. Ini kan tak tunjukin sebelum mendefine name. Pakai yang dijumlahkan apa? NIM atau nama? NIM, Pak. Oke, NIM. Oke, yakin. Siapa tadi NIM? Bintang ya? NIM. Oke, seperti ini ya. Oke, sampai 50 NIM. Oke, hasilnya berapa? Pakai temen loh. Wah iya, nggak mungkin. Iya kan? Nah, ini loh, ini namanya jebakan Batman. Berapakah banyaknya mahasiswa? Kalau pertanyaannya berapa banyaknya mahasiswa, di situ sudah jelas. Jawabannya itu ada 50 mahasiswa. Ya kan? Kalau kita menghitung pakai sum, sum itu adalah rumus untuk menghitung jumlah total isi datanya. Isi datanya. Ini kan isi datanya kan 20 2 berapa ya? Satu dua 23.114.101 kan? Iya nggak? Kalau secara angka lo ya. Ini 23.114.102. Nah, kalau kamu pakai sum berarti 23 juta itu dijumlah semua. Maka hasilnya jadi 115 juta sekian-sekian kan gitu. Berarti salah kan menjawab pertanyaannya berapa banyaknya mahasiswa? Berarti bukan pakai rumus SAM, ya kan? Bener enggak? Oke, berarti pakai rumus apa? Sama dengan menghitung banyaknya data, menghitung banyaknya record data. Apa indah-indah yang itu lagi? Wah, indah ini tinggal lu mau bae iki. Apa jadinya? Count, count, count dari sini sampai sana, ya kan? Seleksi itu dari NIM sama dengan. Nah, ketemu berapa? Ya, kita coba. Aku tuh karena kamu nggak latihan langsung dan neng ke lab kan tak kau latihan gitu loh. Oke, count. Makanya gue laptop kok. Nih, hitung berapa? Nol. Tetap nol. Jadi yang dihitung itu tetap yang data angka. Paham nggak, di Andi? Kalau penghasilan itu angka bukan? Angka. Pasti bisa kalau angka. Nih, sama dengan count penghasilan mana? Ini kan? Ini ya, ini ya. Ini kan? Oke, paham. Jadi yang di count itu recordnya yang berupa data angka. Kalau data teks nggak bisa dihitung. Karena di Excel itu menghitung data angka. Ya, kalau yang dihitung itu ini jumlah sertifikatnya bisa nggak? Atau golongannya? Golongannya bisa nggak? Bisa, Pak. Ah, bisa. Kenapa? Karena Karena golongan angka itu angka. Iya, betul. Nah, golongannya dari mana? Kok ada tulisan golongan? Lintang. dari ini, Pak. Dari Giliran. mana? Hah?
Dari ngeditnya di format cell. Itu hanya format sel gitu. Jadi bukan datanya benar-benar data golongan satu dua format sel. Wes, paham ya? Ini. Nah, untuk menghitung rumus ini kan berarti kan memakai ini ada alamat sel D2 sampai D15. Tadi Pak Suno melakukan seleksi ya. Seleksi, bener nggak? Seleksi. Kelihatannya kalau Pak Suno cepat sih ya. Cuma nanti kalau kalian, kalau misalnya datanya banyak gitu, itu kan seleksinya jadi lama kan? Jadi lama ya. Nah, maka untuk mempercepat, kita bisa memberikan nama sebuah kolom data. Misalnya kolom NIM, saya seleksi ke bawah, sampai ini, saya klik kanan, kemudian saya define name. Nah, kemudian saya kasih nama NIM, ya kan, NIM, kemudian oke. Nah, maka untuk menghitung rumus banyaknya mahasiswa di sini, saya bisa menggunakan seperti ini. Sama dengan count, langsung saya panggil NIM. Nah, ini. Beda nggak tadi sama tadi? Nah, hasilnya 50. Hasilnya sama, tetapi kira-kira penulisan rumusnya lebih cepat mana? Nih, kalau ini saya view, saya general, saya view formula, show formula. Show formula. Nah, yang satu count D2 sampai D15, yang satu count NIM. Itu bedanya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Loh, benar pertanyaanmu tadi. Dibuat define name dulu. Paham ya? Kalau nggak dibikin define name, ya nggak bisa dipanggil dong kolom datanya. Paham? Paham? Diresapi dulu. Ini Latifah mah dok, nganu ki pita. Neng apotek tak ada hotspot toh? Ada hotspot kan di apotek? Iya kan apa-apa kan, nganu adoh kok. Yang penting ngetok toh. Oke, wes ini ya, paham ya? Ini yang kemarin kita bahas. Jadi kita berikan name arrange. Sekarang saya akan memberikan name arrange ke semua data di sini dengan cara misalnya yang ini yang nama saya klik, saya ke bawah, klik kanan, define name, kasih nama. Oke. Kalau bisa memberikan memberikan define name ini tidak boleh pakai spasi ya. Jadi nih namanya jangan pakai spasi. Dia nanti defaultnya pekerjaan underscore ayah. Jangan pekerjaan spasi ayah, nggak bisa ya. Jadi harus tidak ada spasi. Oke, penghasilan ayah juga begitu. Ini define name, penghasilan ayah, oke, dan seterusnya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan materinya? Ini kemarin loh, ini kemarin. Pak, ini direkod kan, Pak? Ya, nek kue ketok tak record, nek ra ketok kue syukur kowe. Tinggi, nih, makanya perhatikan toh. Kita misalnya IPK nih kan, saya dari kolom IPK, saya seleksi semua data IPK. Nih, saya seleksi, ya ikut, ikut, ikut. Klik kanan, define name. Kalau Udin kan Excel 97 Din ya. Excel berapa dia? 13. Nah, 13 itu namanya bukan define name, define name sama. Kalau nggak ada define name nanti name range ya. Namanya name range. Sama. Nah, ini dari PK langsung oke. Ya. Seperti itu ya. Iya, wes, paham? Saya latihan, yuk. Latihan. Oke, kayak gini. Nah, ini datanya sama. Pak Seno sudah memberikan di sini ada format sama, data yang sama. Kemudian di sini sudah tak kasih pancingan. Untuk yang pertama itu rumus yang digunakan count sama count if. Ya kan kemarin. Nah, sekarang ini hitung di sini hitung jumlah seluruh mahasiswa yang ada dalam tabel tersebut. Jumlah mahasiswa yang ada dalam tabel tersebut. Jawabannya berapa?
Hitung jumlah 50. seluruh mahasiswa yang ada dalam tabel tersebut. 50. Eh? 50. Betul, 50. Nah, ngitungnya pakai nih, tak di sini ya. Sama dengan count, ya kan? Saya tinggal memanggil nama yang mana? NIM. Nah, itu seperti itu. NIM, des gitu. Borong tutup. Nah, ada 50. Paham? Paham ya? Oke, jelas ya, 50 ya. Ah, 50 ya. 50 ada 50 itu. Bentar. Nah, terima dulu bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini tadi, jadi untuk menghitung data seluruh mahasiswa yang dari tabel itu menggunakan rumus count. Ya, menggunakan rumus count. Oke, pahami ya. Oke, kemudian, yuk, untuk pertanyaan kedua, nah untuk yang di sini ini dikasih dikasih satuan ya. Cara memberi satuannya seperti ini, klik kanan, format cell. Kira-kira 50 satuannya apa? Satuannya apa? Orang, Pak. Ya, orang atau mahasiswa ya, karena ini mahasiswa mahasiswa ya, mahasiswa gitu ya. Ingat tanda petik dua ya, tanda petik dua ya. Tutup tanda petik dua lagi. Oke, ini karena kecil jangan dikira tanda petik satu ya, atau petik dua kali itu jangan ya. Tanda petiknya dua, tanda petik dua. Oke, nah 50 mahasiswa. Yes. Oke, jelas ya. Nah kemudian pertanyaan kedua ini saya besarkan biar agak kelihatan. Sekarang yang kedua, hitung jumlah mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,5. Yo, Din, kamu kerjakan Din, kerjakannya. Udin, silahkan Din, nih langsung kerjakan di sebelah sini Din. Yuk, ya banyak 50. Hmm.
Ya, oke. Count if. Sudah saya berikan name arrange, tinggal dipanggil datanya saja. Di situ sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya apa? Iya, betul. Rank IPK, betul. Iya, rank. Double klik aja. Double klik. Nah, oke. Kemudian pemisahnya apa? Pemisah argumennya apa itu? Nah, itu dicek itu di situ Titik apa? koma, Mas. Nah, titik koma. Tidak usah tanya, sebenarnya di situ sudah ada. Sudah ada panduannya ya. Koma atau koma itu ada panduannya. Kriterianya apa? Kriterianya apa? Hmm, ya. Pakai tanda petik tidak? Ya, coba kurang tutup. Oke. Temu nggak? Yuk. Nah, oke. Ya, oke. Kalau pasnya pakai koma. Pakai koma. Pakai koma. Ya, tadi Pak Seno tanyakan, pakai tanda petik, petik tidak? Ya, ya coba. Petik berapa? Petik satu, petik dua. Rinisa siap ya? Latifah, Latifah. Nah, yang depan pakai enggak? Yang depan. Nah, yang depan pakai enggak? Kok Pakai, kayak Mas. pakai pakai Yang semua. depannya 3 kayaknya. Depannya tanda besar, lebih besar. Depannya lebih besar. Nah, dah. Yo, enter. Nah, ketemu 21 apa? Orang mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa wae, wes dhuwure kan udah ada, itu atasnya udah ada, tinggal di copy format Painter aja. Format Painter di home, home, format Painter, gambar kuas, bawahnya gambar kuas tuh, gambar kuas, oke, sapukan ke 21, sapukan ke angka 21, sapukan di situ. Ya baleni meneh, ulangi tadi hilang, kebalik, yang di copy kebalik, kebalik. Diarahkan dulu ke 50 mahasiswa, di copy dari situ, terus pencet kuas, baru disapukan ke 21. Nah, seperti itu. Paham? Oke, sekali lagi kosek, jangan kemana-mana. Sekarang ya. Si Udin sudah count. Sekarang bawahnya loncat. Nanti yang atas kembali lagi. Nah ini sekarang. Sekarang tak contohin dulu di sini. Hitung total keseluruhan penghasilan ayah mahasiswa dalam tabel. Total penghasilan ayah ya. Penghasilan ayah. Maka rumusnya seperti ini. Sebentar, kamu jangan gerak-gerak. Sum. Sum penghasilan ayah. Saya panggil penghasilan ayah. Itu untuk totalnya. Jadi total penghasilan ayah ada 150 juta. 115 juta. Seperti itu ya. Nah, sekarang si Udin. Ya Udin sekarang. Yang B, hitung total penghasilan ayah mahasiswa yang berada di golongan ekonomi 2. Yuk, silahkan, Din. Din, yuk itu yang nomor 2B dihitung. Ya, hmm. Yang pertama apa? Ring apa? Ring dari kriteria. Ring dari. Pak Sun ambil minum bentar ya.
Ibu, ya surat apa, Bu? Nggih. Kok nggak iki sekolah SDM itu, Bu? Sekretarisnya sapa? Oh, udah, ada gawe ge. Nah, tak gawe ge. Mau tak bikinkan. Kamu gampang kok itu tanda tangan direktur toh? Iya, kan pernah dulu pengajuan itu. Nggih, Bu. Apanya? Dulu pakai akademik gitu gitu. Baru aja. Gimana, Din? Nggih. Adakah kriteria golongan ekonomi 2? Dicek di data. Adakah golongan ekonomi 2? Ada? Nggak ada kan? Tapi tulisannya tapi kan kondisi ekonomi golongan. Nah, itu namanya jebakan Batman. Ya, paham toh? Paham nggak yang dimaksud? Yang lain, Lintang, Loirun, Dita, Revia. Ya, Hah? Ayo, golongan 2 atau 2 saja? Ayo, pakai tanda petik atau enggak? Nah, petiknya junjing, wi petiknya. Petiknya junjing. Nah, junjing sama sebelah kok. Hati-hati loh, ya. Ya itu suruh apa? Titik koma. Itu titik 2 kamu. Iso apa ya karo maem ki? Indah karo maem tangting-tangting gue. Oh, dinding. Enggak ya Pak, Ana ta indah ki? Ngendi Mbak? ada. Kowe iki? Izin off kan Pak baru meriang. Oh, rak ya jelas ngono ngobrol. Undang-undang ra ngetok. Samring itu apa artinya? Samring itu yang dijumlahkan apanya? Kolom data apa? Mosok yang dijumlahkan kok. Penghasilan ayah ya, Pak. Nah, betul Lintang. Yang dijumlahkan penghasilan. Tapi kok di depan udah penghasilan ayah. Berarti keliru dong, kebalik dong. Yang di depan tuh loh, kamu kan penghasilan ayah. Nah, itu udah ada penghasilannya di depan. Berarti kan itu apa harusnya? Itu apa harusnya? Itu adalah golongannya. Itu adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi. Yang di situ kondisi ekonomi, panggil kondisi ekonomi, kondisi, ada nggak kondisi ekonomi? Kondisi ekonomi. Oh, belum tak kasih itu ya? Belum tak kasih divine name ya? Sebentar, bentar. Bentar, tak kasihkan, bentar, tak kasih, kamu diem dulu. Oke, tak kasihkan dulu, bentar. Bentar, tak kasih divine name dulu, biar gampang. Biar gampang. Ini klik kanan, divine name. Ini pekerjaan ayah. Underscore ayah. Oke, oh, udah ada kok. Ini, formula. Yang kondisi ekonomi, Pak. Oh, kondisi ekonomi udah ada pekerjaan penghasilan. Oh, kondisi ekonomi belum. Oke. Kondisi ekonomi belum. Kondisi ekonomi. Oke. IPK udah ada. IPK belum ada. IPK. 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 Oke. Terus divine name. IPK udah ada belum? Oh, IPK udah ada. Nama, NIM, pekerjaan ayah, penghasilan ayah. Terus, oke, ini.
Kondisi ekonomi udah. Jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan. Oke, jumlah tanggungan. Terus keaktifan organisasi. Keaktifan organisasi prestasi. Prestasi. Oke. Ya, Din, kerjakan lagi, Din. Yang ini. Oke, oke, yuk. Silahkan. Ulangi. Bisa nggak? Udah. Yuk. Ya, udah. Tam if. Oke. Diganti dulu. Nah, ring dari kondisi ekonomi itu. Nah, kondisi ekonomi betul. Double klik, double klik. Oke. Terus titik koma. Ya, titik koma. Summary yang dijumlahkan apa? Penghasilan ayah. Gak usah pakai kurung buka, gak usah pakai kurung buka langsung. Itu artinya itu kurung kurawal itu artinya itu ya apa namanya opsional. Jadi nggak usah diketik nggak apa-apa. Nggak usah diketik nggak apa-apa. Ya oke. Ya kurung tutup, kurung tutup. Oke. Nah 28 satuannya apa? Kayak satuan ya. Kasih satuan. Kayak satuan dit. Kan di atasnya udah ada itu di atasnya udah ada. Yuk. Ya. Yo salah nek di kopi ngono kuwi dhewe ngajari mau ora ngono kok iso-isone kowe iki di ngono ke. Ini Iso Mas puas ini. iso-isone lho di kopi ngono kuwi. Nah, gitu. Tahu bedanya format painter karo kopi yang dilakukan Udin tadi? Tahu nggak? Tahu kan? Ah, itu bedanya. Ya, wes. Oke, makasih Din. Thank you, wes. Itu ya. Paham ya? Ini misalnya mau dikasih koma, bentar, stop share ya. Mau dikasih koma, misalnya 28.500.000, tinggal tak tambahin ya. Nah, tambahin koma ini ya. Ditambahin koma gitu ya. Ini ditambahin, digeser ke depan. Increase desimal. Ya, increase desimal. Oke. Sip. Sampai sini ada pertanyaan? Makasih Udin. Sampai sini ada pertanyaan? Yang lain? Belum, Pak. Ya, belum. Sekarang Nisa, ayo. Nisa karena nggak ada pertanyaan. Sekarang kerjakan yang eh 1C. 1C. Nisa, tak kasih akses. Ntar. Nisa. Pakai HP bisa, Pak? Wah, ya bisa. Lah kemarin kuliah tau kamu kan? Bisa ya. Tanya si Sopo kemarin sing Iya. pakai HP kemarin iso. Iso ya. Join laptop dulu aja, Kak, biar enak bentar. Oke, siap. Tak tunggu. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu. Besok data ini, besok kalau ujian tak ganti data-data farmasi ya. Ada obat, nama obat, stok barang, kemudian ada golongan obat, kan gitu. Tinggal nanti perlakuannya sama sih. Misalnya nanti berapakah jumlah obat paracetamol yang eh, telah terjual. Nah, seperti itu ya. Nanti penerapannya seperti itu nanti. Atau berapakah jumlah barang dari supplier kimia farma obat golongan G misalnya seperti itu. Kita tunggu Khairunisa sambil teman-teman itu ya meresapi. Oke.
Nggak kelihatan loh. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Namanya si siapa? Latifah. Latifa. Oke, bentar. Tak kasih akses Latifa. 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 Oke. Ini Latifa, kamu kerjakan 1C. Yuk. Benar, Pak. Perkecil dulu. Oke. Hmm. Ini ya, Pak. Oke, siap. Yuk, silahkan. Pak, nanti kalau salah bantuin ya, Pak. Loh, banyak teman-teman yang bantuin kok. Ayo, yang lain bantu. Hmm. Sama teman-teman yang bantu, yuk. Yuk, pasti dibantu ah. Mau belum ujian kok. Cari apa, Latifa itu? Kamu cari apa? Di Baca bawah. dulu, Pak. Baca dulu yang atas. Oh, baca, baca. Oke. Ya, Sam. Kamu yang Bentar, satu Pak. C Ini toh? dipencetnya agak Sorry, ini. sorry, sorry. Yang satu C dulu. 1C dulu. 1C dulu. Oh, ya. Hitung berapa jumlah mahasiswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Ya, Pekerjaan ya berarti. pekerjaan apa? Pekerjaan ayah. Ya, itu ada pekerjaan ayah. Nah, oke. Double klik. Ya, kemudian titik koma. Ganti nggak tuh? Ganti nggak? Ini kan, Pak. Terus Ya, dipetik oke. ya. Kriterianya apa? Apa? Ah, Nah, ini, Pak. oke. Petani. Oke. Ya, oke, sip. Ya, 9 apa? 9 apa? 9 mahasiswa, Pak. Ya, oke. Mahasiswanya ditambahkan. Ya. Sip. Ya, oke. Makasih Latifah. Lagi yang bawahnya sekarang 2C. 2C, 2C. Yuk. Hitung Iya, jumlah Pak. hitung total jumlah sertifikat prestasi lain yang dimiliki oleh semua mahasiswa. Berarti jumlah total prestasi lain itu yang dimiliki mahasiswa berapa? Prestasi, sertifikat prestasi. Berapa totalnya? Ya, Pak. Prestasi lain ya, yang dari prestasi lain ya. Kan prestasi itu ada dari prestasi apa itu? Ada nggak? Oh, prestasi ya, prestasi benar jumlah prestasi ya. Ganti dulu dong. Ya. Di akun dia bilang begini, nick ini sudah pernah digunakan, nicknya jadi kan. Ya, prestasi lain tuh ada Nanti ini 2. ya, Pak, nanti. Ya, betul. Ini ya. Ya, betul. Jadi ada totalnya ada berapa sertifikat yang telah terkumpulkan? Dia anak-anak dosa apa kamu ya? Geser ke bawah ya. Oke, diulangi lagi. Ternyata pernah 2 kali bikin akun. Nah, jadi dia pakai akun yang sebelumnya yang masih pakai KTP yang itu kan. Nah, terus tapi pas masukin akun yang lama, itunya keterangannya beda lagi bahwa data ada tidak ada di forlap. Berarti depan range-nya mahasiswa, Pak. Depan ringnya kan prestasi semua mahasiswa.
ring dari kriterianya dia bilang nih, hitung jumlah Berarti total. nama, Pak. Belum, itu kan jumlah total sertifikat prestasi. Kan cuma menanyakan jumlah total sertifikat prestasi yang dimiliki oleh semua mahasiswa. Yang depan isinya mahasiswa, Pak. Terus nanti Kan hanya kriterianya dia hanya menghitung jumlah total sertifikat prestasi, tidak ada kriterianya. Berarti apa? Pakai rumus apa? Dia salah ya tuh. pakai sum, Pak, berarti. Ya, kan tidak ada kriterianya. Dia tanya, Oke. gimana ya Pak? Ini kalau nggak ada verifikasi, berarti saya nggak terbicara. Terus kan kita sama-sama telusuri waktu itu. Nah. Mana ya ini? Ternyata ada help desk. Ini ya, Pak. Oke. Emailnya KTK. Terus, Tidak di email sama itu. Berarti langsung di ini, Pak. Di B-nya. ya betul. Copy. Dia Apa? Terus jumlah apa? Sertifikat. beres. Nggak bisa itu. Satu lagi tuh sih. Sertifikat. Panggil sertifikat. Define name-nya apa? Panggil Iya. define name-nya. Sertifikat gitu, Pak. Tadi Oh, sertifikat apa? Prestasi toh. Oh, iya. Prestasi kalau sertifikat. Prestasi. Nah, prestasi lain Iya, tuh. Pak. Ya, oke. Dokumen sudah sama, tapi ini sudah pernah dipakai. Double klik ya, oke. Ke situ gitu kan. Makanya saya bilang, Terus ini, Pak, di titik koma. oh bukannya kamu mau Kurang tutup toh, sudah toh. Langsung ya. Iya, bilang karena kan buat Nah, 155 satuannya apa? Satuannya. Mahasiswa, Pak. No. Jumlah total sertifikat prestasi kok. Satuannya apa? Teman-teman satuannya apa? Ayo. Sertifikat, Pak. Nah, betul. Satuannya sertifikat. Jadi ada totalnya 115 sertifikat. Karena belum ada, kamu Di ini bikin. ya, Pak, Ya, permasal ya? betul. Buat. Karena belum ada, buat. paten ya. Ya, betul. Paten mana? Sekarang Selatan, Gulsara. Di general ya, Pak. Kamu tuh benar-benar ya. Custom dulu. Di custom dulu. Custom baru general. Di sini ya. Ya. Ya kan pas wisuda pun nggak ada dampingan kan, punya saudara juga nggak mau istri saya nggak Loh, generalnya kok dihapus? dia kayak Ulang ini ya, Pak. Benar, ulang. atau mungkin Dikasih petik 2 ya, Pak. ini pertama terus kedua Ya. tahu kalau misalnya nah kan ditinggal saya itu pas Mas Diki bilang waktu ngeliat kakaknya itu kakaknya apa-apanya gitu. Terus ternyata dia taruh sama sambung. Klik. Kurang tahu Kok dihapus? Kenapa dihapus? Terus nggak ada yang nakes nih. Langsung di belakangnya general. Kayaknya nggak paham juga mau nanya-nanya itu STR itu. Spasi. Ayo spasi dulu. Benar, Pak. Nah, tanda petik 2. Nggak tahu deh. Akhirnya dia coba untuk ini, ya itu terakhir gitu. Tapi akhirnya dia Nah, oke. akunnya KTKI. Sertifikat, oke. Nah, ada 115 sertifikat, betul. Oke. Nah, sekarang yang 2D sekalian. Latifa, 2D. Hitung total IPK seluruh mahasiswa yang orang tuanya bekerja sebagai wira swasta. Jadi total IPK itu IPK 1, 2, 3 dijumlah itu nanti. Jadi dia bilang, Itu. saya nggak perlu mengubah ini Pak. Yuk. Total IPK yang ini. Yang 2D. Bentar, Pak. Ngeblak di Orang sini. tuanya bekerja wira swasta. Sebetulnya pertanyaan rancu, tapi ini nanti itu menjumlah total IPK-nya IPK yang mahasiswa A berapa? 3,0 misalnya. Mahasiswa B 3,2 berarti totalnya ada 6,2 misalnya seperti itu. Gue kayaknya harus biasanya harus nggak ngomong. Makanya itu yang sebelumnya Ya, Pak. kan baru dibalas itu sejak awal itu ya email itu ya. Tadi saya nggak tahu. Oh iya. Berarti rumusnya sum ya, Pak? Ya, ada syaratnya, ada kriterianya. Kriterianya nanti yang wira swasta, yang orang tuanya bekerja sebagai wira swasta. Saya kira tuh waktu udah lama banget waktu pas awal-awal tahun yang nanya Pak saya kira kan STR udah benar, maksudnya udah diurus sama dia.
Terus baru tuh dicerita yang waktu itu STM. Endang malah Wirawirio. Kamu naik kemarin, kirain Endang. ini udah jadi. Nah kamu mau ngelamar kemana pun STM kamu belum Lagi selesai, guys. belum jadi ya susah diterima. Sama apa? Ayo, dibantu teman lainnya. Ayo. Indah, Dari situ Lintang. IPK bukan Pak. ternyata itu kan udah lama. Rumusnya bener nggak? Sama aja atau sam apa? Sam if. Kami Pak. Come if. Nah, Akhirnya kan dibuka sama dia kan. sam if. Nah, terus ceritanya terakhir itu saya dapat apa gitu, saya tentang CPNS. Nah, terus saya biasalah kapan IPK dulu ya. ke alumni kan, ini lo mau ada IPK. Kriteria, ring dari kriterianya. Kriterianya apa? Kriterianya apa? Nah, gue Yudin, kriterianya pekerjaan. Ya. Pekerjaan ayah. Pekerjaan siapa? Pekerjaan ayah tuh ada. Oke. Terus, titik koma. Bentar Pak. Yo, titik koma. Ngerti ya Pak. Ya, opo, yang kriterianya apa? Dipilih yang mana? Yang ini. Wira swasta ini Pak. Wira swasta, ya, wira swasta. Nah, soalnya ini kan dia ada Wira swasta, oh. Oke, terus samring yang dijumlahkan apanya? Titik koma dulu. Oh iya Pak. Yang dijumlahkan apanya? IPK Pak. Ya itu dibaca soalnya, apa IPK kan? Total IPK, IPK. Panggil IPK. Nah, oke. Tolong ya Pak. Yuk. Nah, total IPK-nya ada 40,95. Ada satuannya enggak ini? Ada satuannya enggak? Enggak ada ya? Bisa Pak. Oh nggak IPK ada. enggak ada, IPK enggak ada ya. Iya. 40,96. Oke. Thank you si Latifa. Oke, thank you udah betul. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, betul, udah betul. Yuk, dipahami dulu nih rumus-rumusnya nih. Oke. Nah, di sini kemudian ini tadi penggunaan count sama sum dan count if dan sum if, ya kan? Nah, sekarang yang pertanyaan 1D ini hitung jumlah mahasiswa yang berada pada golongan ekonomi 1. Nah, jawabannya seperti ini. Sama dengan count if, ya. Ring dari golongan ekonomi itu kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi, titik koma, yang golongan 1. Nah, tidak usah pakai golongan. Oke? Tahu nggak? Walaupun di pertanyaan itu golongan 1, tapi kan di data kan nggak ada tulisan golongan. Dia hanya 1, 2, 3 seperti itu kan. Paham? Nah, ada di sini ada 13 mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi pahami? Oke, yang lain bisa? Bisa Pak. Oke, itu dasar nih. Ini juga mengulang, hanya mengulang. Oke. Nah, kemudian di sini ada tambahan menghitung rata-rata. Oke, menghitung rata-rata. Yuk, sekarang si siapa? Si Lintang udah belum? Dita ya, Levia ya, Pakai Levia. HP ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Pakai handphone nggak apa-apa. Levia Dita ya. Oke, silahkan. Sekarang menghitung rata-rata jumlah IPK seluruh mahasiswa. Pak Enggak, Ferry Bu. kok boleh ke SK PPPTS di Google Drive Bu, ada yang akademik, yang di akademik. Hah?
Ada, Bu. Ya udah, yuk ketik yuk. Ya. Malah balik neng aku. Oh iya, Ayo malah balik neng aku. Yo, aku boleh aku asal bono malah balik neng aku ada. Kan dia nih kok. Ini sukses. bagus banget. Terus kenapa lagi? Lagi biasa. Ciao. Maksudnya bisa kok Nek saya pasti apa-apa ada pasti. Kalau tak terdokumentasi ini kan. Siap, siap. Saya, Bu. Average ya, pakai average. Average dari IPK, panggil IPK-nya. IPK. IPK. Nah, itu udah ada tuh. Double klik IPK. Atau langsung kurung tutup aja. Double klik atau kurung tutup aja boleh. IPK. IPK. Bentar Pak, susah ya Pak. Susah ya. Ya, oke. IPK. K. Kurung tutup aja, kurung tutup. Langsung kurung tutup boleh, itu kan udah sama. Oke. Nah, rata-rata IPK-nya adalah 3,3 ya. Betul. 3,3. Nah, di sini kalau mau di sini 3,3022. Misalnya desimalnya kebanyakan, yang diambil mau cuma 2 desimalnya dikurangi pakai ini ya. Decrease desimal. Nah, dia cuma 3,30. Gitu ya. Cara mengurangi desimalnya. Bisa dipahami? Nah, Bisa, kemudian berlaku yuk ini IPK berlaku lagi di sini. Hitung rata-rata IPK yang keaktifan organisasi lebih dari 3 organisasi. Yuk, silahkan. Bisa dihitung yuk. Pakai rumus apa? Average if. Nanti kriterianya adalah yang mengikuti lebih dari 3 organisasi. Ya, lebih dari 3 organisasi. Ya, oke, kurang buka. Oke, ring dari kriterianya apa? Keaktifan. Keaktifan dulu, organisasi kan satuannya organisasi, keaktifan. Nah, itu keaktifan organisasi, ya. Keaktifan organisasi. Heeh, ya, ya, sorry. Keaktifan organisasi, kemudian titik koma, 3. Lebih dari 3 kan? Lebih dari 3. Lebih dari 3. Nah, lebih dari 3. Ya, 3 saja ya, betul ya, tanpa ada tulisan organisasi. Oke, belum. Oke, hitung rata-rata. Ini Oh Pak malah kepencet. belum. Terus di sini ada tambahan average ring. Average ring itu apa namanya? Yang di rata-rata apanya? IPK-nya. Berarti di situ dipanggil IPK. IPK-nya. Yang dia IPK-nya. IPK, panggil IPK. IPK, ketikkan IPK. IPK. Nah, gitu. Enter aja udah selesai. Jadi rata-rata IPK mahasiswa yang keaktifan organisasi yang lebih dari 3 organisasi itu 3,22. Nah, seperti itu ya. 3,22. Yes, oke. Oke, terima kasih Levia.
Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke, saya akan lanjutkan yang di 3C, hitung rata-rata IPK mahasiswa dengan jumlah tanggungan 1 sama dengan average if kriterianya tanggungan, jumlah tanggungan, kemudian 1, ketik aja 1, ya kan? Kemudian yang dihitung IPK. Nah, 3,31. Kemudian hitung rata-rata penghasilan ayah sama dengan average if golongan 4. Berarti kondisi ekonomi golongan 4. Nah, ini 4 saja yang dijumlahkan adalah penghasilan ayah. Nah, ini. Ya, oke. Ketemu di sini account 2.563. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi poin yang Pak Seno maksud di sini, penggunaan divine name itu sangat memudahkan ya dalam nanti perhitungan. Ya, paham ya? Jadi kita tinggal manggil kolom-kolomnya saja. Dibandingkan kamu nanti memakai ring ini sampai sini, ring ini sampai sini, nanti bingung malah. Ya, itu. Sehingga nanti ini memudahkan dalam membuat rumus-rumus nih loh, rumus-rumus. Kalau dilihat nih, average if kondisi ekonomi, kemudian kriterianya 4, kemudian yang di rata-rata adalah penghasilan ayah. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, kalian juga harus memperhatikan sebetulnya dalam mengetikkan sebuah rumus di Excel, itu kalian sudah diberikan panduan ataupun guidance di sini. Setelah average kurung buka, setelah kurung buka kalian ngetik ring, ini ringnya, ya kan, ringnya kondisi ekonomi. Kemudian kriterianya adalah yang 4, ya kan. Kemudian average ring, ini yang penghasilan ayah. Nah, jadi seperti itu. Ya, bisa dipahami nih? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan? Aman? Oke. Nah, sekarang kita akan kombinasi sekarang. Nih, perhatikan baik-baik ya kombinasi. Saya akan taruh di sini, Miss. Sorry. Ya, saya akan taruh di sebelahnya. Sekarang kombinasi nih. Kombinasi. Sekarang nomor 4A, di sini ada pertanyaan, berapakah banyaknya mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,6 dan berasal dari ekonomi golongan 1 atau berasal dari golongan ekonomi 1. Itu. Jadi di sini ada berapa yang dihitung berapa banyaknya mahasiswa, yang itu banyaknya mahasiswa loh ya. Berarti nanti jawabannya ada 2 mahasiswa, 3 mahasiswa, atau 4 mahasiswa, 4 mahasiswa, dan berapa atau 4 mahasiswa, itu kan? Nanti kriterianya, nah ini ya kriterianya ini nanti, ini yang merah ini tak kriteria yang merah ini, kriteria. Yang saya merah ini sebagai kriteria. Berarti ada 2 kriteria. Kalau yang tadi, yang soal-soal sebelumnya itu, kriterianya ada cuman 1. Kriterianya, maaf. Kriterianya di sini hanya IPK di atas 3,5, ya kan? Kemudian yang ini juga, ini adalah petani. Ini kan sebagai kriteria, ya kan? Kemudian yang ini adalah golongan 1. Ini kriterianya, ya enggak? Golongan 1. Kemudian yang bawah ini juga sama. Ini golongan 2. Ini cuma 1. Ini juga cuma prestasi tidak ada. Ini wira swasta. Ini. Nah, ini seperti ini. Termasuk juga ini. Ini juga kriterianya ini lebih dari 3 organisasi. Yang ini juga jumlah tanggungan 1. Jumlah tanggungan 1 ini golongan 4. Nah, kalau yang di sini kriterianya hanya 1 kriteria saja.
Ya, tetapi kalau di yang pertanyaan nomor 4, ini nanti ada dua kriteria, ya kan, dua kriteria yang tak garis sama biru aja. Nah, nih ada dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah IPK di atas 3,6 dan dari golongan ekonomi 1. Perhatikan ya, di atas ada dua kriteria. Dua kriteria. Oke, dua kriteria. Kemudian di sini pertanyaannya, berapakah banyaknya mahasiswa? Nah, kalau pertanyaannya itu merupakan atau ada dua kriteria, maka kita memakai rumus bukan count if lagi, count if. Tetapi rumusnya itu sama dengan count if tambah S. S itu jamak ya. Jamak itu lebih dari dua. Kalau tadi kan cuma count if, kriterianya cuma satu, count if saja satu kriteria. Nah, tapi karena ini lebih dari dua, bisa dua, tiga, empat, itu nanti count if s. Ya. Kemudian kurung buka, kurung buka. Sekarang kriteria yang pertama, rank kriteria pertama ini yang rank kriteria pertama kita ambil kriteria pertama itu IPK, berarti IPK kita panggil IPK, ya kan? Kemudian kriterianya adalah tanda petik lebih besar di atas 3,6, 3,6, nah seperti ini. Loh. Kemudian titik koma, kriteria kedua itu golongan ekonomi itu kondisi ayah ya. Kondisi ekonomi, ya kondisi ekonomi. Kemudian kriterianya adalah golongan satu, satu saja. Oke. Kemudian yang dijumlahkan ini sudah, kemudian langsung kurung tutup aja. Di sini langsung kurung tutup aja, udah selesai. Maka hasilnya ada tiga. Ada tiga apa? Tiga mahasiswa. Tiga mahasiswa. Saya kopikan dari sini. Saya sini. Nah, ada tiga mahasiswa. Tiga mahasiswa. Tahu nggak nih kita cek ya, artinya kita cek ya. Jadi nanti ada berapa mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,6 dan golongannya dari ekonomi 1. Kita cek apakah benar ada tiga mahasiswa. Kita cek di sini golongan ini IPK 3,6 di atas 3,6 ya. Golongan 1 ini bukan. Nah, ini satu, ada satu orang, nih, ada satu orang. Ya, ada satu orang, ini satu, kemudian dua, ya kan? Dua, kemudian ini tiga, ya. Ini bukan, ini di bawah tiga, golongan satu, ini bukan tiga, ini ya, golongan satu ya. Sorry, maaf. Golongan satu ini bukan, maaf, ini bukan, keliru Pak Seno. Ini bukan ya, ini ya, sebentar, ini bukan. Satu, dua, terus tiga. Ini tiga. Sama ini ya. Sama ini ya. Sama ini. Nah, oke. Nah, sama ini ya. Jadi ada tiga. Yang ini tiga enggak. Ini juga golongan satu ini. Ini ya. Golongan satu. Oke. Enggak. Ini 3,59 kok. Di bawah 6. Ini. Ini juga tidak. Ini juga tidak. Ini tidak. Oke, jadi ada tiga. Benar ada tiga ya. Yang di atas 3,6. Di atas 3,6. Satu, dua, ya sama tiga. Ini 3,6. Ada tiga. Nah, seperti itu yang dimaksud. Berarti ini benar rumusnya ini. Ada tiga mahasiswa. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jadi tidak kita hitung manual ya. Tidak kita hitung manual. Ini tak pindah kameranya. Tak pindah kamera. Biar kelihatan.
Oke, wes, sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, oke. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, siapa nama mahasiswa? Oke, ini kita next saja dulu. Kita next dulu ini. Oke. Nah, sekarang ini tampilkan jumlah mahasiswa yang berapakah jumlah mahasiswa yang memiliki lebih dari 3 sertifikat dan orang tuanya sebagai PNS. Nah, ini ada sekarang ini kriterianya ada 2 juga. Ada 2. Ini yang pertama 3 sertifikat sama PNS. Sama PNS. Nah, ada 2 juga ya. Berarti jumlah mahasiswa. Berapa tampilkan jumlah mahasiswa. Kita memakai sum if s karena kriterianya lebih dari 2. Lebih dari 2. Kemudian di terputus. Sudah dengar? Putus ya? Share screen saya. Halo? Halo? Ya. Oke, saya tak share screen lagi bentar. Ya, oke, bentar. Oke, udah kelihatan? Udah, Pak. Sudah ya? Sudah ya? Nah, ini pakai count. Yang tadi pakai count. Bentar. Pakai count. Sorry. Sama dengan count if jumlah mahasiswa. Kriteria ring pertama adalah sertifikat itu prestasi. Prestasi lain. Kemudian jumlah sertifikat lebih dari 3. Oke, kemudian kriteria ring kedua adalah pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah. Di sini yang diminta adalah PNS. Nah, ada 3 mahasiswa. Nah, ini ada 3 mahasiswa. Saya copy sini. Kita sini. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 4D. 4D. Dia berapa rata-rata jumlah tanggungan dari mahasiswa yang memiliki lebih dari 4 organisasi. Rata-rata. Oh, kalau rata-rata sama dengan, karena ini kriterianya cuma 1, berarti tetap pakai kriterianya 1 di sini pakai average if. Karena lebih dari 4 mahasiswa. Ah, berapa rata-rata sama dengan if average if. Di sini ring dari kriteria organisasi, keaktifan organisasi, kemudian lebih dari 4.
lebih dari 4. Nah, ini kemudian yang di rata-rata adalah jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan. Nah, ada 2,09. Saya kurangi itu aja. Nah, 2,09. Itu tanggungannya. Orang. Kalau satuannya di sini orang. Satuannya format sel orang. Oke, orang. Tanggungannya hanya 2,09 orang. Ya, misal di E saya tambahkan berapakah jumlah total total penghasilan ayah yang pekerjaannya sebagai petani dan dan jumlah tanggungan lebih dari 3. Yuk, siapa bisa mengerjakan nih? Ini ada 2 kriteria, jumlah tanggungan lebih dari 3, kemudian pekerjaannya sebagai petani. Petani. Oke. Ini lebih ya? Lebih. Oke, siapa mengerjakan? Si yang belum? Si siapa tadi? Si Levia udah belum Levia tadi? Atau Lintang? Yang belum? Levia atau Lintang? Saya, Pak. Oke, Lintang ya. Oke, Lintang. Sip. Lintang, Lintang, Lintang Maharani Lintang. Oke, siap. Yuk, di sini di 4E. Oke, pertanyaan terakhir ini ya. Kriterianya ada 2. Kemudian yang ditanyakan berapa jumlah total penghasilan ayah. Berarti pakai rumus. Sum if ketemu nggak Bu? Ketemu. Kita ngomong Pak Ferry. Ngirimnya aja. Oh? Ngirimnya pakai ini aja. Oh, nanti. Aku nunggu dari sini. Sum if S. If atau if S. Kriterianya udah berapa, Lintang? Kriterianya ada berapa? Kalau ada dua pakai S, ya. Terus summering yang dijumlahkan apanya? Summering itu artinya yang dijumlahkan apanya? Yang mau kamu jumlahkan nanti kan penghasilan ayah. Nah, betul. Penghasilan ayah sudah ada tuh. Penghasilan ayah. Oke, kemudian titik koma. Kriteria pertama dari petani. Petani itu pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah. Oke, kemudian kriterianya titik koma, kriterianya yang petani. Petani, tanda petik petani. Petani, oke, titik koma. Oke, terus titik koma, kriteria kedua adalah jumlah tanggungan. Atau apa, tanggungan ya, jumlah tanggungan ya. Jumlah tanggungan kita ya. Tadi kolom apa namanya ya?
Yang tanggungan itu kolom, namanya itu kolom, oh ya, jumlah tanggungan, betul. Jumlah tanggungan, betul. Jumlah tanggungan, ya. Kolom jumlah tanggungan. Tidak usah pakai petik. Langsung jumlah tanggungan. Langsung jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan itu jumlah tanggungan. Ya, titik koma. Kriterianya adalah lebih dari 3. Tanda petik. Lebih dari 3. Lebih dari 3. Lebih dari 3. Ya, oke. Ya, betul. Ya, kurung tutup. Ya, enter. Ya, betul. Ada 10 juta ya. Satuannya apa? Lintang. Satuannya. Satuannya apa? Satuannya. Iya, satuannya rupiah. Oke, terima kasih. Ya, betul ya. Betul. Oke, oke. Dah. Up. Aduh. Oke, ya. Sip. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah setiap kalian memasukkan argumen di kriteria, itu harus pakai tanda petik ya. Kriterianya apa? Ya, pakai tanda petik. Tetapi kalau bukan kriteria, misalnya summering, jangan pakai tanda petik. Ya, itu. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Besok Belum, kasusnya beda nih. Nanti tabel datanya itu tabel data obat. Nanti kalian juga nanti harus bisa menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sebuah rumus. Jawabannya menggunakan rumus. Ya, misalnya nanti berapakah jumlah paracetamol yang terjual, gitu kan? Atau berapakah banyaknya obat yang expired date di sebelum 2025. Nah, seperti itu. Ya, itu nanti kalian harus bisa menerjemahkannya. Ya, oke. Saya lagi. Ada pertanyaan? Nanti tunggu tugasnya ya. Tugasnya nanti tak kirim supaya lebih jelas lagi. Ya, nanti di itu, nanti kalian ngetikkan ya. Tugasnya kan 1 minggu kan. Kalian ngetikkan datanya, nyontoh nanti. Dicontoh, kemudian nanti kalian pertanyaan. Ini, oh boleh, boleh, siap. Share, share ya. Oke, wes, saya kira itu aja. Sebentar. Untuk pertemuan pagi hari ini ya. Semoga apa yang Pak Sena sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman ada di YouTube ya. Rekaman ada di YouTube. Ya, dipelajari. Oke. Yuk, saya live meeting ya.